Halo semuanya, perkenalkan saya Ihsanul Hafiz, NIM 2222434, mahasiswa Magister Teknik Perminyakan ITB dengan opsi Manajemen Sistem Energi Berkelanjutan. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan transisi energi sistem kelistrikan Jawa Bali pada tahun 2025-2030. Nah, dengan bagian latar belakang sistem, yaitu sistem kelistrikan Jawa Bali adalah sistem interkoneksi paling besar di Indonesia, melayani lebih dari 160 juta orang, dan pada tahun 2024, kapasitas terpasang mencapai 48.500 megawatt dengan beban puncak 29.200 megawatt. Sistem ini ditopang dengan jaringan transmisi 500 kilovolt sepanjang hampir 6.000 kilometer dan PLN bertindak sebagai single buyer yang mengelola pembangkitan, transmisi, dan distribusi. Sedangkan Independent Power Producer menyumbang sekitar 42% kapasitas terpasang. Dari sisi pelanggan, rumah tangga mendominasi hingga 78% dari total pelanggan. Dan sementara industri, meskipun jumlahnya kecil, menjadi konsumen terbesar energi listrik. Nah, lanjut dengan kondisi operasional dan tantangannya, yaitu profil beban Jawa Bali menunjukkan dua puncak, yaitu puncak siang dan puncak malam. Nah, reserve margin hanya 22%, mendekati batas minimum. Tantangan terbesar adalah naiknya penetrasi energi surya yang menciptakan fenomena dark curve. Nah, di mana ramping hampir 8.500 megawatt harus terjadi dalam 3 jam saja. Nah, selain itu, sebagai PLTU sudah berumur tua dan keterbatasan lahan untuk pembangkit baru di Pulau Jawa turut menambah kompleksitas perencanaan energi. Lalu lanjut dengan kebijakan dan targetnya, pemerintah Indonesia menargetkan bauran energi terbarukan mencapai 35% pada tahun 2030. Nah, sesuai Perpres nomor 112 tahun 2022, selain itu, sektor listrik harus menurunkan emisi karbon menjadi 125 juta ton CO2 per tahun. Nah, ada berbagai kebijakan pendukung seperti feed-in tarif PLTS atap, renewable energy certificate, hingga intensif fiskal. Namun, PLN, industri, investor, dan masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda-beda sehingga implementasinya seringkali penuh tantangan. Nah, dari pernyataan di atas, kita dapat melihat pada bagian 4, data teknis dan ekonomi, tabel 1 yaitu profil teknologi pembangkitan existing sistem Jawa Bali. Nah, dapat kita lihat di sini jenis pembangkit yang paling besar kapasitasnya terpasang adalah PLTU batubara subkritikal dengan 18.500 megawatt. Heart rate sebesar 10.200 BTU per kilowatt dan efisiensi terminalnya sebesar 33%, core kapasitas 78%, dan umur rata-ratanya itu 22 tahun. Nah, dari total seluruh jenis pembangkit yaitu bernilai 48.500 megawatt. Nah, di tabel 2 parameter biaya untuk teknologi pembangkit baru dapat kita lihat juga. Biaya modalnya yang paling tertinggi dari keseluruhan jenis pembangkit listrik adalah PLTU Ultra Superkritikal dengan biaya modal yaitu 22.000 per megawatt. Sorry, 22 juta per megawatt. Dengan O dan M tetap yaitu senilai 550 juta megawatt per tahun dan variabelnya adalah 45 per kilowatt dan serta harga bahan bakarnya itu senilai 850.000 per ton. Nah, lanjut dengan tabel 3 parameter sistem dan ekonomi makro, beban puncak sistem yang didapat senilai 29.200 megawatt dengan pertumbuhan permintaan sebesar 5,2% per tahun dan inflasi sebesar 3,5% per tahun. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan dari ujian tengah semester, yaitu saya akan menjawab dan menjelaskan kepada semuanya tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah,
Pertanyaan pertama yaitu ada fondasi sistem kelistrikan. Yaitu pertanyaan untuk nomor 1A, yaitu ada definisi dan batasan sistem. Sistem kelistrikan Jawa Bali melibatkan berbagai komponen dari hulu hingga hilir. Nah, tentukan batasan sistem yang akan saya analisis dengan jawabannya. Nah, komponen pertanyaan pertama, komponen apa saja yang masuk dalam batasan sistem kelistrikan? Nah, komponennya itu ada 5 komponen, yaitu pembangkit, gardu induk, transmisi, distribusi, dan konsumen. Nah, pembangkit-pembangkit listrik tersebut terdiri dari PLTU batubara subkritikal, PLTU batubara superkritikal, PLTGU gas sistem kombinasi, PLTG gas siklus terbuka, PLTA run of river, PLTD, PLTS, dan PLTP panas bumi. Lalu ada jalur transmisi listrik yang merupakan jalur tegangan tinggi atau tegangan ekstra tinggi untuk menghubungkan pembangkit dengan pusat distribusi. Lalu yang ketiga ada gardu induk yang merupakan sistem trafo untuk menaikkan dan menurunkan tegangan sesuai dengan kebutuhan transmisi listrik. Lalu ada jaringan distribusi yang merupakan sistem dan jaringan dari gardu induk untuk menyalurkan listrik hingga ke konsumen dan dapat juga dilengkapi dengan pusat kontrol pengaruh beban. Nah, yang terakhir yaitu tentu saja ada konsumen listrik dari industri, masyarakat, dan banyak yang lainnya. Lalu ke nomor 2 yaitu komponen apa saja yang berada di luar batasan namun mempengaruhi sistem. Nah, yang pertama yang jelas itu ada harga bahan bakar fosil dengan sebagian pembangkit listrik dalam sistem Jawa Bali menggunakan bahan bakar fosil sebagai sumber energi pembangkit sehingga kenaikan harga bahan bakar fosil terutama batu bara dan gas akan mempengaruhi sistem kelistrikan. Yaitu lanjut dengan perubahan iklim atau kondisi cuaca yang ekstrim itu sangat mempengaruhi produksi listrik dari pembangkit listrik tenaga air. Ketika terjadi musim kemarau yang produksi listrik dari PLTA tidak optimal, bahkan PLTA dapat berhenti beroperasi karena kurangnya debit air. Sementara itu, musim hujan yang berkepanjangan juga mempengaruhi pembangkit listrik tenaga surya pada sistem Jawa Bali. Lalu, lanjutkan dengan kebijakan pemerintah terhadap sistem ketenaga listrikan. Kebijakan penggunaan energi terbarukan untuk ketenaga listrikan, kebijakan harga dan subsidinya akan memberikan dampak terhadap konsumsi dan suplai listrik dalam sistem Jawa Bali. Dan yang terakhir itu yang ada pertumbuhan ekonomi dan industri yang akan meningkatkan permintaan ketenaga listrikan dalam sistem Jawa Bali dan juga sebaliknya. Nah, 3 pemangku kepentingan utama dan jelaskan satu konflik kepentingan spesifik terkait target 35% energi terbarukan. Nah, 3 pemangkunya yaitu antara lain ada pemerintah, perusahaan listrik negara atau yang biasa kita sebut PLN, dan lalu ada investor. Nah, pemerintah kepentingan utamanya itu menetapkan target 35% energi terbarukan dan membuat kebijakan serta kerangka hukumnya. Nah, konflik yang terjadi untuk kepentingan tersebut adalah harga listrik dari energi terbarukan relatif mahal sehingga butuh subsidi. Yang kedua ada PLN yang kepentingan utamanya untuk memasukkan sumber energi terbarukan ke dalam sumber energi pembangkit untuk mencapai target pemerintah. Dengan konflik yaitu harga listrik energi terbarukan di atas harga jual ke konsumen. Dan yang ketiga ada investor yang berinvestasi pada pembangkit energi terbarukan. Nah, konflik yang berhubungan dengan kepentingannya yaitu ketidakpastian hukum dan ekonomi terhadap investasi pada energi baru terbarukan. Nah, lanjut ke pertanyaan nomor 1 bagian B dengan rantai pasok dan efisiensi bertingkat. Pertanyaannya mencakup untuk jalur PLTU batubara superkritikal yang memasok konsumen industri, tolong hitung efisiensi setiap tahap konversi menggunakan data pada tabel 1. Nah, kita lanjut ke bagian Excel, perhitungan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa di sini tabel 1 yang berada di Word tadi dengan PLTU batubara subkritikal dengan kapasitas yang terpasang itu yang paling tinggi pada 18.500 MW dan total keseluruhan jenis pembangkit senilai 46.500 MW. Nah, nilai efisiensi yang bisa kita dapat yaitu
Dengan kita mengambil contoh PLTU batubara superkritikal. Nah ya, dengan konvensi energi dari dengan nilai efisiensi yaitu untuk efisiensi boiler senilai 0,85, efisiensi turbin 0,5, efisiensi generator 0,9, efisiensi transmisi listrik senilai 0,972, efisiensi distribusi senilai 0,938, dan efisiensi motor listrik 0,9. Dan dapat kita lihat untuk efisiensi boiler, turbin, dan generator itu dapat kita tolakkan rata-rata menjadi 0,383. Nah, dengan efisiensi total mencapai 0,335. Dengan energi yang dibutuhkan sistem untuk menghasilkan energi 1000 megawatt motor listrik, dapat kita dapatkan nilai dari pembagian antara nilai efisiensi boiler, turbin, generator dengan pembagian efisiensi transmisi listrik. Nah, dapat juga kita dapatkan nilai total efisiensinya itu senilai 1000 megawatt. Nah, untuk mendapatkan kerja mekanik 1000 megawatt pada motor listrik, maka pembangkit batu bara superkritikal harus menghasilkan senilai 3186 megawatt. Nah, oke, baik. Lanjut ke ini. Kita sudah dapatkan efisiensi setiap tahap konversi menggunakan tabel 1 tadi, lalu dilanjutkan dengan efisiensi total dari batu bara hingga kerja mekanik di motor industri. Nah, lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu berapa ton batu bara dengan nilai kalor 5000 kilokalor per kilogram diperlukan untuk menghasilkan 1000 megawatt kerja mekanik di industri. Nah, dapat kita lihat dengan ini untuk menghasilkan kerja mekanik 1000 megawatt pada motor listrik, maka pembangkit batu bara seperti itu membutuhkan senilai 1638,83 ton batu bara dengan nilai kalor 5000 kilokalor per kilogram. Nah, energi panas dari bahan bakar yaitu senilai 1 kilokalor sama dengan 3,966 BTU. Nah, untuk heart rate-nya kita dapat di eh, senilai 10.200 BTU per kilowatt dan 10.200 BTU per megawatt. Nah, energi yang dihasilkan senilai tadi kita dapatkan senilai 3.186 megawatt. Nah, untuk itu dapat kita cari energi panas yang dibutuhkan untuk membangkitkan 1000 megawatt kerja motor listrik, yaitu dengan membagi antara heart rate PLTU batubara superkritikal dengan energi yang dihasilkan oleh PLTU tersebut, dan didapatkanlah hasil senilai 32,498,036 BTU. Nah, dapat juga kita cari untuk kebutuhan batu baranya itu dengan cara energi panas yang dihasilkan tadi dibagi dengan energi panas dari bahan bakar batu bara dibagi 1000 dan didapatkan senilai 1638,83 ton. Nah, lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Dinamik. Kita lanjut ke nomor 5. Question 5. Nah, di sini. Nomor 5, pertanyaan tentang fleksibilitas operasional. Nah, ini kita lihat pertanyaan pertama yaitu evaluasi kemampuan ramping sistem. Nah, Darkov menciptakan kebutuhan ramping 8.500 megawatt dalam 3 jam. Antara jam 17.00 sampai jam 20.00. Nah, pertanyaan yang ditanyakan adalah hitung total kemampuan ramping sistem berdasarkan PLTU, yaitu sebesar 1% kapasitas per menit, PLTGU 5% kapasitas per menit, PLTG 10% kapasitas per menit, dan PLTA 20% kapasitas per menit. Kita balik ke Excel lagi, dapat kita lihat bahwa inilah kebutuhan ramping 8.500 megawatt dalam 3 jam, yaitu dapat kita lihat di sini. Nah, di sini kita lihat tadi pertanyaannya adalah PLTU sebesar 1%. Nah, PLTU batubara subkritikal
itu dengan kapasitas yang terpasang 18.500 megawatt, eh, lalu ada heart rate sebesar 10.200 BTU per kilowatt dan efisiensi termalnya 33%, faktor kapasitas 78% dan umur rata-ratanya itu 22 tahun. Ini berdasarkan tabel pertama yang berada di dalam penjelasan. Nah, dapat kita lihat untuk mencapai kapasitas sistemnya itu dengan cara kapasitas yang terpasang tadi dikalikan dengan faktor kapasitasnya berapa persen. Nah, untuk PLTU batubara subkritikal itu didapatkan 14.430, PLTU batubara superkritikal 6.150, PLTGU gas siklus kombinasi sebesar 5.980, PLTG gas siklus terbuka sebesar 504, PLTA run-off driver senilai 1.440, PLTD diesel sebesar 120, PLTS sebesar 504, dan PLT panas bumi sebesar 850. Nah, ini dapat kita untuk lihat laju kebutuhan ramping per menitnya. Nah, itu senilai 8.500 dibagi dalam waktu 3 jam dan dibagi 60 menit. Jadi yang didapatkan laju kebutuhan ramping dalam per menit itu senilai 47,22. Nah, untuk kemampuan ramping sistem per menitnya itu sudah ditetapkan tadi dalam bentuk persentase, yaitu untuk PLTU senilai 1% dan kapasitasnya per menit, jadi didapatkan laju kemampuan ramping sistemnya itu sebesar 144 megawatt per menitnya. Lalu ada PLTGU sebesar 5%, PLTGU sebesar 5%, kita dapatkan laju kemampuan ramping sistemnya sebesar 299 megawatt per menit. Lalu ada PLTGA sebesar 10% dengan laju kemampuan ramping sistem sebesar 50,4 megawatt per menit. Lalu ada yang PLTA 20% kapasitas per menit. Nah, kita dapatkan laju kemampuan ramping sistem senilai 288 megawatt per menitnya. Nah, lanjut ke nomor 2, tentukan apakah sistem mampu memenuhi kebutuhan ramping. Ya. Nah, sistem sudah mampu ya, karena itu sudah memenuhi kebutuhan ramping pada 8.500 megawatt dalam 3 jam. Ya. Lalu kita lanjut ke pertanyaan nomor 5B, yaitu struktur cadangan operasional. Nah, untuk beban puncak 29.200 megawatt dengan 35% penetrasi terbarukan, hitung kebutuhan yang pertama adalah cadangan primer dengan 1,5% beban dikali forecast error PLTS 10% dari kapasitas, lalu dilanjutkan dengan cadangan sekunder senilai 2% beban plus variabilitas PLTS 5 menit sebesar 15% kapasitas, dan yang ketiga adalah cadangan tersier. Untuk unit terbesar itu 800 megawatt plus ramping error 5%. Oke, kita ke Excel lagi, dapat kita lihat di sini. Nah, ini. Untuk beban puncaknya itu senilai 29.200 megawatt dengan energi terbarukan 35%-nya 10 didapat dari tadi beban puncak itu dikali 35%. Jadi yang kita dapatkan beban puncaknya itu 10.220. Nah, cadangan primer yaitu 1,5 beban dikali forecast error PLTS sebesar 10% dari kapasitas, maka didapatkan dengan total nilai 5,402 megawatt. Nah, untuk cadangan sekunder kita dapatkan di angka 2.117 megawatt, dan cadangan tersier itu didapatkan senilai 1.311 megawatt. Nah, ini merupakan tabel dari pernyataan nomor 5 bagian B tadi. Itu kita dapatkan untuk alokasi cadangan berdasarkan kecepatan rampingnya. Nah, untuk PLTU batubara dia senilai 2,7%,
Ini didapatkan dari total nilai kemampuan ramping sistem itu yang sudah dijelaskan tadi PLTU batubara itu senilai 1% per menitnya. Terus dibagi dengan jumlah keseluruhan jenis pembangkit tadi. Ya. Kemampuan ramping sistem tadi ya jumlahnya. Nah, maka didapatkanlah hasil-hasil berikut untuk alokasinya. Nah, untuk alokasi cadangan primer itu kita dapatkan dengan dengan nilai alokasi cadangan berdasarkan kecepatan ramping dibagi 100 dan dikali dengan tadi kebutuhan cadangan primer 1,5% beban plus forecast error PLTS 10% dari kapasitas. Nah, didapatkanlah hasil nilai-nilai berikut 146 untuk PLTU batubara subkritikal dan superkritikal, 730 untuk PLTGU, 1460 untuk PLTG, dan 2900 untuk PLTA. Nah, untuk alokasi cadangan eh, sekunder itu juga kita dapatkan dari nilai alokasi cadangan berdasarkan kecepatan ramping itu dikali dengan cadangan sekunder yang 2% beban plus variabel litas PLTS 5 menit sebesar 15% kapasitas yang dengan nilai 2117 tadi kita kalikan. Nah, dapatlah hasil berikut. Dan untuk kebutuhan cadangan tersier itu sama juga dari alokasi cadangan berdasarkan kecepatan rampingnya dalam bentuk persentase dikali dengan cadangan tersier tadi senilai 1311. Nah, didapatkanlah nilai hasil-hasil berikut. Oke. Lalu lanjut, alokasikan cadangan ke teknologi yang sesuai berdasarkan kecepatan respon. Nah, dapat kita lihat di sini. Di PLTA run of river itu senilai 54%, PLTG siklus terbuka 27%, PLTG siklus kombinasi 13,5%, dan PLTU batubara senilai 5,5%. Nah, untuk perhitungannya kita disuruh menghitung biaya penyediaan cadangan per tahun dan gunakan 20% dari fix O&M untuk opportunity cost. Nah, dapatlah biaya cadangan per tahunnya itu dari nilai opportunity cost eh, antara alokasi cadangan primer yang kita dapatkan tadi dikalikan dengan opportunity cost 20% fix dari OEM tadi. Nah, itulah yang kita dapat nilainya. Dengan nilai batu bara itu senilai 16.060 untuk PLTU, subkritikal dan superkritikal, 29.200 untuk PLTGU, 58.400 untuk PLTG, dan 204.400 untuk PLTA. Nah, untuk biaya cadangan sekundernya bisa juga kita dapatkan dengan mengkalikan alokasi cadangan sekunder tadi dengan opportunity cost sebesar 20% dari fix O&M tadi. Maka didapatkanlah hasil-hasil nilai berikut. Oke, nah kemampuan respon untuk memenuhi kebutuhan ramping dari pembangkit PLTA lebih baik bila dibandingkan dengan PLTG. Namun bila dilihat dari biaya penyediaannya per tahun, PLTG lebih baik bila dibandingkan dengan PLTA. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Pertanyaan nomor 8. Nah, tentang dinamika pasar listrik. Nah, pertanyaannya tentang konstruksi merit order dan clearing price. Nah, susun merit order berdasarkan short run marginal cost atau SRMC yang mencakup biaya bahan bakar, menggunakan head rate dengan harga bahan bakar, O&M variabel, dan karbon cost-nya, yaitu 45.000 per ton karbon dioksida. Nah, dapat kita lihat di sini untuk merit ordernya, kita mempunyai tabel dari pertanyaan nomor 7, yaitu perhitungan SRMC-nya dengan konvensi faktor senilai berikut. Dan untuk merit ordernya kita dapat di sini kapasitas untuk PLTA itu 3.200,
PLTS 2800, PLT panas bumi 1000. Namun kita cari di sini kan yaitu PLTU batubara superkritikal untuk mencari SMRC-nya. Nah, didapatkan nilai senilai berikut ya. Itu berdasarkan dari tabel nomor 7 tadi. Oke. Nah, di sini kita menjawab untuk pertanyaan nomor satu tadi, ya bahan bakar gunakan heat rate, carbon cost ya. Nih, fuel cost-nya dengan harga fuel itu dapat kita cari dengan heat rate dikali dengan konversi antara batu bara. Harga bahan batu bara 5.000 kilokalori per kilogram itu berapa? Nah, lanjut, kita dapat hasilnya seperti ini. Untuk jenis pembangkitnya, ada PLTU batubara superkritikal senilai Rp473.529 per kilowatt. PLTU batubara subkritikal Rp524.966 per kilowatt. Lalu ada PLTGU senilai 939, PLTG gas siklus terbuka senilai Rp1.506 rupiah per kilowatt, dan PLTD diesel senilai Rp6.146 per kilowatt. Nah, tanya nomor 2, tentukan market clearing price untuk beban minimum 18.900 megawatt pada jam 3 dan beban siang 26.500 megawatt pada jam 1 siang, dan beban puncak yang terjadi itu di angka 29.200 megawatt pada jam 7 malam. Nah, dapat kita lihat untuk itu. Nah, beban minimum itu bisa kita dapat dari kumulatif kapasitas. Nah, kumulatif kapasitas itu kita dapat dari kapasitas PLTA itu berapa. Nah, kita dapatkan nilai-nilai tersebut nih untuk ketiga kondisi market clearing price berada pada PLTU batubara subkritikal dengan SMRC Rp524.966 per KWH-nya. Ya. Lalu hitung inframarginal rent untuk PLTU baseload pada setiap periode. Nah, inframarginalnya kita dapat dengan perhitungan dari SMRC yang kita dapat tadi dikurangi dengan eh, SMRC yang lainnya. Nah, seperti contohnya kita ingin mencari PLTA run of river, inframarginal cost-nya itu didapatkan dari SMRC PLTU batubara dikurangi dengan PLTA run of river, dan dapatkanlah hasilnya senilai Rp524.966 per KWH-nya. Sama juga halnya dengan PLTS, hasilnya sama, itu didapat dari eh, total pengurangan ya antara SMRC PLTS dan PLTU batubara subkritikalnya. Oke, bisa kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu nomor 8B, yaitu dampak penetrasi terbarukan terhadap market dynamic. Dengan tambahan 10.000 megawatt PLTS, yaitu totalnya 12.800 megawatt, hitung residual load curve untuk hari tipikal, dan gunakan profil PLTS yaitu 0% jam 00.00 sampai jam 6 pagi. Naik bertahap ke 100% jam 12 siang dan turun ke 0% pada jam 18. Nah, ini bisa kita lihat di sini untuk ininya dapat kita lihat. Nah, inilah residual load curve-nya yang bisa kita lihat tadi, bahwa penurunan itu untuk 0% pada jam 00 dan 06, dan naik bertahap pada jam 12 siang. Dimulai dari jam 2 siang itu mulai naik bertahap dan turun lagi pada jam
turun ke 0% pada jam 18. Nah, bisa kita dapat nilainya seperti ini di sini. Ini kan naik pada jam 12 siang, jadi dimulai dari 0% pada pukul 00 dan mulai naik pada jam 7 pagi sampai dengan jam 12 siang dan turun kembali sampai jam 17 dan kembali ke 0% lagi pada jam 18. Nah, nih berikut perhitungannya untuk mencari kita sudah dapatkan tadi loadnya kan. Lalu di sini PLTS faktornya tadi sudah kita dapatkan juga, lalu PLTS supply. Nah, mencari PLTS supply itu dengan PLTS faktor tadi, persentase PLTS faktor tadi dikalikan dengan PLTS supply dengan kapasitas tadi 12.800 megawatt. Dan lalu baru kita cari hasil dari untuk mencari residual load-nya itu dengan cara pengurangan antara beban load tadi dikurangi dengan PLTS supply dengan kapasitas 12.800 tadi, maka didapatkan residual load curve-nya. Nah, identifikasi pertanyaan kedua yaitu identifikasi jam-jam dengan negatif pricing risk, kebutuhan curtailment dan cycling damage pada PLTU, startup cost 500 juta per unit 500 megawatt. Nah, kita dapatkanlah berikut jam-jam dengan negatif pricing itu didapatkan jam pada jam 5 sore sampai dengan jam 10 malam ya. Oke. Nah, kebutuhan untuk curtailment. Hmm, Lalu berikut ini cycling damage-nya yang kita dapat dari perhitungan PLTU tadi dibagi dengan 500 ya. Lalu yang ketiga, hitung total biaya sistem dengan dan tanpa storage 2000 megawatt per atau 2000 per 8000 megawatt. Nah, dapat kita lihat juga pada tabel tersebut. Ini bisa kita lihat. Nah, proposal market design untuk mengatasi masalahnya itu saat beban berkurang dari pukul 00 hingga pukul 4 PLTU subkritikal dikurangi hingga 5000 megawatt. Nah, saat PLTS sudah mulai bekerja optimal pada pukul 8 hingga pukul 15, PLTU subkritikal dapat dikurangi sebesar 5000 megawatt. Dan PLTA baru diaktifkan untuk menyuplai peningkatan beban hingga beban puncak yaitu mulai pukul 17 hingga pukul 21. Lanjut kita ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan nomor 10, yaitu kegagalan pasar sektor listrik. Analisis kegagalan pasar dan intervensi. Sistem Jawa Bali menghadapi beberapa kegagalan pasar, yaitu hitung deadweight loss dari unpriced carbon externality. Gunakan data produksi energi aktual dan emisi spesifik, serta social cost karbon yaitu sebesar 45.000 per ton. Kita mencari deadweight loss-nya. Jadi ini parameter sistem dan ekonomi makro yang sudah kita ketahui tadi pada eh, tabel-tabel sebelumnya. Nah, perhitungan deadweight loss dalam hal ini adalah area segitiga berwarna biru ini. Itulah yang dinamakan dengan perhitungan deadweight loss, di mana PSI dikurang P yang yaitu adalah social carbon cost, lalu kurva penawaran sosial marginal social cost per MSC tadi, yaitu MSC sama dengan MPC plus SCC sebagai biaya marginal, dan kurva permintaan pasar dapat kita dapat dengan MPB dibagi dengan MSB. Nah, kuantitas ini produksi pasar dari produksi rata-rata 1 tahun dalam hitungan soal tadi.
Nah, kuantitas yang efisien secara sosial biasanya dari konsumsi energi tahunannya bisa kita dapat sih ini. Nah, bisa dilihat dari hasil perhitungan soal 4B, total karbon dioksida yang dihasilkan oleh PLTU selama 1 tahun yaitu sebesar 54.559 ton dengan total SCC yaitu senilai 24.455.144.309 rupiah dengan deadweight loss senilai berikut. Nah, total deadweight loss itu didapat dari nilai ini nol, eh, pengurangan antara Q dengan QSC lalu dikalikan 0,5 dan baru dikalikan dengan total SCC tersebut. Oke. Nah, hmm, berikut penjelasan nomor 10 dan berikut ini pertanyaan selanjutnya yaitu nomor 10B, yaitu desain regulasi monopoli jaringan. Nah, PLN Transmisi Jawa Bali memiliki rate base 85 triliun. Nah, hitung allowance revenue dengan metode cost of service sebesar WACC sebesar 8%, ONM sebesar 2,5 triliun per tahun, dan depresiasi sebesar 3 triliun per tahun. Nah, sini bisa kita lihat bahwa perhitungan tadi WACC itu senilai 8%, ONM-nya 2,5 triliun per tahun, dan depresiasinya sebesar 3 triliun per tahun. Nah, returnnya kita bisa dapat dari penilaian nilai rate base-nya itu senilai 85 triliun dikali dengan WACC sebesar 8%, didapatkan nilai returnnya itu 6,8 triliun per tahunnya. Dan allowed untuk revenue cost of service-nya itu dengan menjumlahkan total dari ONM per tahunnya, depresiasi, serta return tersebut. Dan didapatkan revenue cost of service-nya senilai 12,3 triliun per tahunnya. Lalu alokasikan revenue recruitment ke tarif, yaitu fixed charge untuk kontrak capacity dan variable charge-nya untuk energi transmitted. Nah, didapatkanlah ini. Eh, untuk fixed charge-nya, kita bisa dapatkan dari nilai total kontrak, nilai allowed revenue tadi dibagi dengan nilai total kontrak capacity-nya. Nah, ya, allowed revenue yaitu senilai 1 triliun per bulannya dibagi dengan total kontrak capacity senilai 36 megawatt tadi, dan didapatkan hasil fixednya senilai 28.262.270 ribu rupiah megawatt per bulannya, dan variabel charge-nya itu kita dapat dari perhitungan energi dalam 1 tahun ini berapa. Nah, lanjut ke pertanyaan nomor 3, yaitu evaluasi insentif untuk efisiensi dalam skema ini dan usulkan performance based alternatif. Nah, mekanisme PBR yang diusulkan yaitu model batas pendapatan revenue atau revenue cap, yaitu regulator menetapkan batas total pendapatan selama periode multi tahun, misalnya 3 sampai 5 tahun, yang disesuaikan secara tahunan hanya dengan faktor inflasi dan faktor efisiensi. Nah, dapat kita lihat di sini, regulator menetapkan batas total pendapatannya, yaitu selama periode kurang misalnya 3 sampai 5 tahun yang disesuaikan secara tahunnya dengan faktor inflasi dan faktor efisiensi. Nah, faktor efisiensi, nilai X ditetapkan di awal periode regulasi untuk mendorong efisiensi, mencerminkan ekspektasi regulator terhadap pengurangan biaya yang dapat dicapai operator atau PLN. Jika PLN beroperasi lebih efisien daripada X, mereka mempertahankan keuntungannya. Nah, itu disebut dengan insentif keuntungan tadi ya. Mekanisme insentif kualitasnya. Jadi PBR harus dihubungkan dengan target kualitas layanan yang terukur, misalnya tingkat sistem average interruption
duration index, atau energi loss. Nah, yang terakhir berikutnya yaitu insentif kualitas. Jika energi losses penyusutan energi berada di bawah target yang disepakati, maka PLN menerima bonus pendapatan. Nah, dan disinsentif kualitas jika keandalan misalnya saya SEID di bawah target, PLN menerima penalti pendapatan. Nah, lanjut kita ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan nomor 13. Nah, rencana dan aksi integrasi. Nah, di sini kita disuruh membuat ringkasan eksekutif yang mencakup baseline 2024 versus target 2030 secara kuantitatif, tiga pilar strategi dengan justifikasi, critical path intern yang harus dimulai 2025, dan kondisi boundary yang harus dipenuhi. Nah, dapat kita lihat di sini. Nah, berikut. Nah, dapat kita lihat di sini kapasitas untuk baseline-nya di tahun 2024 itu baseline total senilai 48.500 megawatt dengan baseline EBT-nya 14% dan kapasitas EBT baseline-nya 6.790 serta kapasitas fosil total yaitu senilai 41.710. Nah, total nasional menurut RUPTL 3.200 yaitu asumsi 100% dari pembangkit Jawa Bali, yaitu untuk pertumbuhan permintaannya yaitu 5,2% per tahun dengan puncak beban yaitu senilai 29.200 dan reserve margin target senilai 25%. Nah, kita lihat tadi baseline-nya sudah kita ketahui. Nah, kapasitas targetnya pada tahun 2030 dapat kita lihat dengan total penambahan dari baseline total ditambah dengan gross addition need. Nilai gross. Nah, dimanakah kita dapat nilai grossnya itu dari nilai kapasitas yang dibutuhkan untuk mencapai reserve main target dikurangi dengan baseline jika pembangkit dipensiunkan atau dikomisioning. Maka didapatlah nilai berikut. Dengan target EBT senilai 35%, maka didapatkanlah kapasitas EBT target senilai 18.436 megawatt. Dan untuk tambahan EBT-nya itu didapatkan dari kapasitas EBT target dikurangi dengan nilai kapasitas EBT baseline tadi. Nah, dapat kita lihat sebagai berikut. Tiga pilar strategi, jenis EBT, dan kita lihat fosil 2030 untuk pada tahun 2030 juga kita dapatkan dari target total dikurangi dengan kapasitas EBT target tadi. Dan pengurangan fosil kita dapat dari kapasitas fosil total dikurangi dengan fosil tahun 2003, target tahun 2030. Nah, berikut perhitungan untuk ininya dengan total investasi itu senilai 423.110.436 rupiah. Nah, berikut target progres yang kita capai dari tahun 2025 sampai dengan 2030. Nah, yang kedua yaitu roadmap implementasi. Nah, dari ini bisa kita lihat juga bagaimana roadmap itu bisa terbentuk dengan parameter sebagai berikut. Dengan total kapasitas yang terpasang itu dengan baseline 48.500 megawatt, dengan target yang harus dicapai adalah 52.500 megawatt, kapasitas EBT 6.790 pada baseline tahun 2024, dan target yang ingin dicapai adalah 18.436 megawatt. Nah,
Untuk kapasitas fosil senilai 4.179 megawatt dan targetnya 34.238 megawatt. Nah, untuk energi tambahan dari EBT terbaru, yaitu target yang ingin kita capai pada tahun 2030, yaitu senilai 42.747 gigawatt, dengan emisi sektor kelistrikan pada saat baseline 2024 itu senilai 185 juta karbon dioksida per tahunnya. Yang ingin kita capai pada tahun 2030 yaitu 144 juta karbon dioksida per tahunnya. Dan avoided emission dari tambahan EBT itu senilai 41 juta karbon dioksida per tahunnya. Nah, tiga pilar strategi dengan justifikasi tadi yaitu pertama, pengoptimalan transisi secara bertahap dengan menjalankan retirement PLTU kurang lebih sebesar 3.200 megawatt hingga 2030, dibarengi dengan pemanfaat co-firing biomasa untuk tetap menjaga keandalan sistem dan menekankan lonjakan biaya investasi. Alasannya untuk tetap menjaga reserve margin di atas 20% dengan meminimalkan standar aset dan menghindari kenaikan tarif listrik eh, tarif listrik yang signifikan bagi konsumen. Nah, yang kedua yaitu akselerasi EBT dengan penambahan kapasitas EBT baru kurang lebih 11.646 megawatt dengan masing-masing PLTS sebesar 3.400, PLTB sebesar 2.300, dan PLTA sebesar 3.400, serta PLTP sebesar 2.300 megawatt. Alasannya adalah untuk PLTS dan PLTB memiliki levelized cost rendah, sementara PLTA dan PLTP dapat berperan sebagai baseload hijau dengan CF yang cukup tinggi sehingga dapat menggantikan PLTU lebih cepat dan berdampak pada pengurangan emisi. Nah, yang ketiga, mempercepat dan mematangkan sistem serta kebijakan pendukung dengan meningkatkan fleksibilitas jaringan, memperluas transmisi, mempercepat implementasi, yaitu Renewable Energy Certificate, serta carbon pricing di angka 45.000 per tonnya. Alasannya adalah kebijakan ini dapat menciptakan sinyal ekonomi yang jelas bagi investor hijau dan mengurangi risiko finansial. Kebijakan ini juga dapat mempercepat transisi energi sehingga target 125 juta karbon dioksida per tahunnya dapat lebih realistis untuk dicapai pada 2030 karena target pada tahun 2030 itu hanya 144 juta karbon dioksida per tahunnya. Nah, critical path yang harus segera dimulai pada tahun 2025 yaitu regulasi kebijakan pendorong transisi energi bersih sehingga dapat membuat investor tertarik untuk mendanai proyek energi hijau. Nah, dengan begitu dapat mempercepat akselerasi energi baru terbarukan dengan feasibility study project PLTS, PLTB, PLTA, dan PLTP baru kurang lebih sebesar 1-2 gigawatt untuk masing-masing jenis pembangkit atau difokuskan pada pembangkit-pembangkit yang lebih memungkinkan. Selain akselerasi EBT, rehabilitasi dan firing PLTU sebesar 3.200 megawatt perlu segera dilakukan karena memiliki dampak yang cukup signifikan pada penurunan emisi karbon dioksida. Selanjutnya, pembangunan 500 kV yang diperkirakan dapat mereduksi kongesti hingga lebih dari 10%. Nah, kondisi boundary yang harus dipenuhi yaitu dari segi teknis, ekonomi, regulasi, dan sosial lingkungan. Nah, berikut roadmap-nya dengan penambahan kapasitas EBT yang serta decommissioning PLTU dan investasi serta dukungan kebijakan dan investasinya tiap tahunnya dari tahun 2025 sampai 2029. Nah, diharapkan key enabler-nya pada tahun 2028-2029 itu dapat transmisi baru dan integrasi grid juga. Nah, sampai ke tahun target kita tahun 2030 dengan eh, kebijakan konsisten dan inovasi teknologi yang eh, dapat berjalan dengan lancar. Didapatkan penambahan kapasitas EBT-nya senilai 11.646 megawatt dengan target tahun 2030 dan decommissioning PLTU sebesar 7.471. Lalu kita masuk ke pertanyaan berikutnya yaitu analisis dimensional. Nah, yaitu bagaimana mengelola
dengan 35% variable renewable, hitung kebutuhan reserve storage dan grid reinforcement-nya. Untuk mencapai 35% pada tahun 2020, sistem Memorials rencana mencakup analisis per dimensi, yaitu dengan dimensi sistem ya. Yang pertama itu proyeksi permintaan dan target VRI per tahunnya. Secara singkat, permintaan tumbuh dari 195.000 gigawatt mengikuti CAGR sebesar 5,2% hingga mencapai 251-254 gigawatt pada tahun 2030 dengan peningkatan tadi sebesar 5,2%. Kita lihat pada tabel ini. Nah, di sini kita lihat untuk demand dan VRI-nya, serta ini ada kapasitas addition-nya dari tiap tahun, serta ini ada nilai storage sizing-nya. Di storage energi required 30%, baterai save of energinya di angka 60%, dan pump share of energi di angka 40%, serta baterai power 4 jam, serta power pompa yaitu di angka 8 jam. Kita dapat hasilnya senilai berikut, serta di sini dapat kita lihat capex dan analyze per tahunnya berapa. Nah, kebutuhan cadangan, target reserve margin konservatif ditetapkan minimum 20% terhadap beban puncak, dengan puncak sebesar 29.200 megawatt di tahun 2025 dan pertumbuhan 5,2%. Lalu kita lanjut dengan kebutuhan storage untuk mengatasi dark curve ramping tadi, yaitu dengan menunjukkan kebutuhan ramping hingga 8.500 megawatt selama 3 jam. Energi untuk menutup RAM itu sebesar 25,50 gigawatt. Dan ditambahkan dengan kebutuhan operasional margin 30% yang tidak pasti, sehingga kebutuhan storage akhir itu senilai 33,15 gigawatt. Nah, lanjut ke grid reinforcement. Nah, area kritis itu berada pada koridor Jakarta-Bandung dan Surabaya-Gresik yang saat ini menunjukkan utilisasi sebesar 92-95%. Nah, untuk mencapai hasil tersebut, rekomendasinya penambahan kapasitas transmisi 500 kV untuk mendukung stabilitas tegangan dari PLTS yang terdistribusi dan peningkatan proteksi serta digital SCADA atau EMS untuk pengelolaan VRA secara real time. Nah, lalu berikut dimensi untuk teknologi. Nah, metodologinya digunakan untuk memenuhi target 35% VRI pada 2030 menggunakan pendekatan linear dengan target share meningkat dari 14% pada tahun 2025 menjadi 35% pada tahun 2030. Nah, tambahan energi VRE dialokasikan menurut rasio, yaitu PLTS 50%, PLTB 30%, dan hydro 20%. Nah, ini menyesuaikan dari potensi sumber daya dan keterbatasan lahan ya. Nah, hasil kapasitas tambahannya dapat kita lihat di sini, tabel ini senilai 19.228 megawatt untuk PLTS, 6.922 untuk PLTB, hydro senilai 3.000, dan dapat kita lihat juga nilai capex-nya tadi, dan annualize per tahunnya. Nah, justifikasi teknologi dan keterbatasan, PLTS memiliki potensi besar, implementasinya cepat, namun membutuhkan reinforcement jaringan dan balancing. Sedangkan untuk PLTB, cocok untuk lokasi pesisir utara Jawa, dan kapabilitas produksi malam hari lebih baik dibandingkan dengan PLTS, dan membantu mengurangi beban ramping. Untuk hydro, run-off river dan pump storage memberikan fleksibilitas durasi panjang dan black start capability. Namun keterbatasan lahan dan lingkungan harus ditangani. Nah, sini kita lihat dari dimensi ekonominya,
kebutuhan investasi dan struktur pembiayaannya. Jadi total kebutuhan investasi yaitu dari penambahan kapasitas generation plus storage-nya diperkirakan 493 triliun dengan ini diusulkan struktur pembiayaan konservatif senilai 60% utang, 30% ekuitas, dan 10% dana hibah. Nah, untuk annualized cost dan O&M-nya sekitar 46.304.4 miliar 684.834.194 per tahun dan O&M tahunan tambahan sekitar 8 triliun per tahunnya dengan total incremental biaya tahunan kurang lebih 55 triliun. Nah, dampak terhadap tarif listrik yaitu distribusi biaya tahunan terhadap konsumsi 2030 dengan demand sebesar 251.254 gigawatt dengan dapat menghasilkan kenaikan tarif rata-rata 219.000 per kWh-nya dengan itu setara dengan 15,4% dari tarif rata-rata saat ini. Nah, lanjut ke pertanyaan keempatnya, dimensi kebijakannya. Nah, paket instrumen yang diusulkan itu yang pertama adalah carbon pricing, lalu ada renewable mandate, subsidy allocation, dan grid cost recovery. Nah, mekanismenya yaitu yang pertama itu eh, tahapan implementasi. Jadi tahun 2020 sampai 2026 perencanaan rinci dan tender PLT skala utilitas, lalu dilanjutkan dari tahun 2026 sampai 2028 konstruksi PLTS dan PLTB tahap awal, pembangunan pilot baterai dan pump storage, lalu pada tahap terakhir yaitu tahun 2028-2030 skala up dan reinforcement jaringan transmisi, integrasi market based dispatch dan ancillary service procurement. Nah, di sini peran PLN itu sebagai integrator sistem, penyedia jaringan, dan off-taker utama. Dan sudah disebutkan juga tadi pemerintah itu sebagai kebijakan fiskal dan regulatorinya, serta investor yang penyedia modal dan developer, serta ada kita masyarakat yang penerima manfaat melalui program akses listrik yang bersih dan subsidi terarah. Nah, dengan gitu, target 35% VRI tahun 2030 dapat dicapai dengan penambahan kapasitas PLTS, PLTB, dan hydro sesuai rasio yang diusulkan, serta storage untuk menutup kebutuhan ramping tadi. Nah, kebutuhan investasi terukur dan analysis cost harus dikelola melalui kombinasi utang konvensional, ekuitas, dan hibah dari publik. Nah, kebijakan pendukung yang saya sebut tadi carbon price, renewable energy certificate mandate, and grid cost recovery perlu segera diterapkan untuk menciptakan bankable pipeline proyek serta perkuat jaringan transmisi Statcom dan digital operasi untuk menjaga reliability ketika penetrasi VRE meningkat. Nah, lanjut ke KPI-nya, Key Performance Indicator. Nah, di sini disuruh tetapkan progresif tahun 2025 sampai 2030 untuk renewable penetration, sistem emission intensity, grid reliability, economic efficiency, dan implementation progress-nya. Nah, di sini untuk renewable energy penetration, yaitu baseline pada tahun 2024 yaitu 14% dan target pada tahun 2025 ini sebesar 22%. Dan target yang harus dicapai itu pada 35% pada tahun 2030. Nah, sedangkan untuk sistem emission-nya yaitu 950 kg karbon dioksida per megawatt dan pada tahun 2025 ini sebesar 750 dan target yang ingin kita capai itu sebesar 580. Nah, ini menilai intensitas emisi sektor kelistrikan terhadap energi yang dihasilkan. Data dihitung berdasarkan faktor emisi tiap pembangkit dari laporan sistem inventarisasi yang ada pada saat ini ya. Nah, dan itu diverifikasi oleh Kementerian LHK tiap tahunnya. Lalu yang ketiga ada grade SAIDI yaitu 230 pada tahun 2024 itu baseline-nya dan target yang ingin dicapai itu 120. Nah, ini menggambarkan keandalan jaringan distribusi kita, monitoring otomatis lewat sistem Distribution Management System, PLN, dan pelaporan bulanan oleh unit induk distribusi. Lalu ada sistem codes untuk economic efisiensinya,
yaitu sistem ini dihitung dari total biaya pembangkitan dan operasi dibagi total energi terjual. Jadi monitoring dilakukan melalui laporan NKA KLPLN dan disupervisi oleh Kementerian BUMN dan SDM, serta Implementation Progress of Renewable Project. Nah, KPI ini atau kemajuan proyek yang beroperasi, monitoring dilakukan oleh Direktorat Jenderal EBTKE melalui dashboard proyek nasional, EBT dan PLN. Nah, analisisnya progres tahun 2020 yaitu akselerasi PLTS dan PLTB karena porsi terbesar pertumbuhan berasal dari PLTS utility scale dan terus ditambah PLTB di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. Nah, lalu dekarbonasi sistem yaitu dengan intensitas emisi menurun sebesar 39% dalam tahun dengan kombinasi pensiun dini PLTU tua yaitu dengan nilai 3 gigawatt dan penambahan pembangkit hijau. Lalu ada reliability dan storage, yaitu kita pembangunan pumped storage senilai 1,2 gigawatt dan baterai 3 gigawatt untuk menekan gangguan akibat variabilitas EBT. Nah, hal ini juga mempengaruhi efisiensi biaya, juga substitusi bahan bakar batu bara mahal dan rugi sistem berkurang lewat digitalisasi jaringan. Nah, lalu monitoring terintegrasi semua KPI dimasukkan dalam eh, Integrated Performance Dashboard yang dimonitoring oleh PLN dan Kementerian SDM dengan evaluasi triwulan. Nah, lalu kita lanjut ke risk management. Nah, dapat sini kita lihat identifikasi top 3 risk dengan probability assessment, impact quantification, specific mitigation action, dan trigger point untuk kontingensi. Nah, dapat kita lihat resiko keterlambatan proyek pembangkit dan transmisi EBT inilah salah satu top 3 risk-nya, yaitu karena keterlambatan pembangunan PLTS PLTB di jaringan interkoneksi akibat hambatan pembebasan lahan, keterlambatan finansial atau kendala logistik komponen itu. Nah, dilihat dari probabilitasnya itu tinggi karena 60% proyek EBT masih bergantung pada investasi swasta dan rantai pasok. Dan dampak terkuantifikasinya yaitu penundaan selama 12-18 bulan dapat menyebabkan kehilangan kapasitas sebesar 2.000 megawatt pada tahun 2027 serta menurunkan penetrasi EBT sebesar 4% dan meningkatkan biaya sistem 18 triliun karena ketergantungan pada PLTU existing. Nah, mitigasinya yaitu pembentukan Renewable Project Delivery Task Force lintas Kementerian SDM, PLN, dan BKPM. Itu dilanjut dengan skema blended financing untuk mempercepat financial close proyek strategis dan pemanfaatan modular solar PV package dengan pengadaan nasional untuk mengurangi ketergantungan impor. Nah, triggernya yaitu tadi proyek tertunda lebih dari 6 bulan dari jadwalnya dan aktifkan contingency plan berupa penambahan kontrak sewa PLTG cadangan 500 MW. Lalu progres konstruksi kurang dari 40% pada pertengahan masa proyek, yaitu kita dapat intervensi manajemen PLN dan audit proyek bersama Kementerian SDM. Nah, yang kedua yaitu resiko ketidakseimbangan sistem. Nah, integrasi 35% pembangkit variabel yaitu PLTS PLTB tanpa dukungan fleksibilitas membadai dapat menyebabkan fluktuasi frekuensi ramping menjadi 8.000 megawatt dalam 3 jam dan potensi load shedding pada jam puncak. Nah, probabilitasnya itu dikategorikan sedang, tidak setinggi dengan keterlambatan proyek pembangkitan tadi ya. Nah, karena sistem ini sudah memiliki PLTGO fleksibel dan power storage dalam pembangunan, namun belum cukup cepat beroperasi hingga 2008. Dengan mitigasinya penambahan kapasitas storage-nya, optimalisasi PLTGO sebagai spinning reserve melalui automatic generation, dan implementasi demand response program untuk sektor industri dan komersial. Nah, yang ketiga itu ada risiko tekanan ekonomi dan tarif. Nah, inilah kenaikan nilai tukar dan inflasi bahan bakar impor dapat meningkatkan sistem cost, sementara pembatasan tarif oleh pemerintah menekan cost recovery PLN dan IPP. Nah, probabilitas ini bisa dikategorikan sedang hingga tinggi karena proyeksi inflasi 3,5% dari depresiasi rupiah hingga 2028 dapat mempengaruhi komponen ONM
serta impor modul PLTS. Nah, dampak terkuantifikasinya, kenaikan 10% nilai tukar dapat menambah biaya sistem sekitar 25-30 triliun per tahun, serta menurunkan margin laba PLN sebesar 1,2%. Nah, mitigasinya, currency hedging jangka menengah untuk kontrak impor komponen PLTS dan PLTG, negosiasi ulang, power purchase agreement-nya berbasis indeks domestik, dan penetapan tarif adjustment clause berbasis formula inflasi dan harga energi primer. Berikut risiko-risiko utamanya tadi. Nah, yang paling tinggi risikonya itu di keterlambatan proyek EBT dan transmisi, karena trigger point-nya itu bisa mencapai delay lebih dari 6 bulan atau progres kurang dari 40%. Nah, ketiga risiko tersebut memiliki potensi dampak signifikan terhadap keberhasilan rencana transisi energi Jawa Bali melalui penerapan mitigasi yang spesifik berbasis data kuantitatif dan dengan trigger point yang jelas. Sistem dapat menjaga keseimbangan antara keandalan, efisiensi ekonomi, serta pencapaian target bauran energi terbarukan secara berkelanjutan. Nah, berikut risk management yang bisa saya sampaikan. Mungkin sudah selesai juga semua eh, pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut dengan UTS tersebut. Semoga bermanfaat dan semoga dapat diterima dengan baik. Terima kasih.